Di balik sunyinya perbukitan, tersembunyi sebuah tempat yang tidak banyak diketahui oleh dunia. Sangat wajar bila namanya jarang terdengar, bahkan oleh mereka di luar stasi Pelem Duku. Tempat ini jauh dari hiruk-pikuknya Yogyakarta. Perjalanan menuju ke sini bukan sekedar perjalanan biasa. Jalan turun lalu menanjak tajam, sebagian rusak tergerus oleh waktu. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap jejak adalah doa yang tak terucap. Namun bagi mereka yang terus melangkah, ada yang menanti di ujung perjalanan. Keheningan yang berbicara, kedamaian yang meresap perlahan, dan doa yang menggema dalam diam. Di tempat terpencil inilah, iman menemukan jalannya. Perjalanan ini berawal dari sebuah tempat sederhana, Gua Maria Pangiloning Leres, yang berarti cermin kebijaksanaan. Sebuah gua alami, kecil dan tersembunyi, namun penuh dengan makna. Terletak di atas kapel stasi Santa Perawan Maria Fatima Pelem Duku, gua ini menjadi tempat pertama umat menimba kekuatan iman. Disinilah doa-doa dilangitkan, harapan disampaikan, dan keheningan menjadi ruang perjumpaan dengan Tuhan. Gua Maria Pangiloning Leres adalah cikal bakal dari Gua Maria Lawangsi, awal dari perjalanan iman yang lebih besar. Langkah kaki di tempat ini seolah melambat, seakan waktu memilih untuk berjalan lebih pelan, memberi ruang bagi hati untuk menyusul ketenangan yang sering tertinggal di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Setiap pijakan membawa kita semakin dekat, menuju sebuah ruang hening yang bukan hanya terlihat, tetapi juga terasa. Sebuah tempat di mana keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kehadiran. Di hadapan kita, sebuah gua alami pada tebing karang, terbentuk oleh waktu, dipahat oleh alam dan kini menjadi pusat perhatian yang tak terucapkan. Disinilah Bunda Maria ditahtakan, berbalut jubah biru yang menenangkan, memancarkan kelembutan yang tak akan lekang oleh waktu. Tatapannya begitu teduh, sikapnya tenang, seolah menyambut setiap jiwa yang datang dengan hati yang terbuka. Penempatannya di dalam mulut gua yang teduh ini menciptakan suasana yang begitu intim. Seakan dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi dialog paling jujur antara manusia dan Sang Ilahi. Bunda Maria seperti menunggu dengan sabar, mendengarkan setiap keluh kesah, setiap bisikan syukur, dan setiap harapan yang dipanjatkan dengan penuh iman. Tekstur batu yang kasar, berongga dan berlumut, menghadirkan kesan kuno sekaligus abadi, menjadi metafora yang nyata tentang iman yang kokoh, yang tetap berdiri, meski diterpa waktu dan perubahan. Tepat di samping kiri pelataran Gua Maria, berdiri megah patung Kristus Raja yang memberkati setinggi 3 meter.
Jika kita memandang dari kejauhan, Gua Maria Pengeloneng Leres tampak seperti Bahtera Nuh, sebuah kapal kayu raksasa yang dibangun atas perintah Tuhan. Bahtera Nuh merupakan simbol dari iman dan keselamatan. Kini bahtera itu telah memiliki nahkoda, patung Kristus Raja Semesta Alam, karya Romo Triwahyono. Tangannya terentang memberkati setiap peziarah yang datang dan membimbing umat stasi Pelemdukuh mengarungi samudra kehidupan. Letaknya yang lebih tinggi dari kapel membuat tempat ini terasa seperti ruang perjumpaan yang lebih dekat dengan langit. Di sekelilingnya, pepohonan menjulang tinggi di atas bukit, yang memberikan kesejukan bagi mata dan kelegaan bagi paru-paru. Tempat ini bukan sekedar lokasi, melainkan ruang pelarian dari lelahnya dunia, menuju damai yang sederhana. Sebelum dikenal sebagai bagian dari rangkaian tempat peziarahan, tempat ini telah lebih dahulu menyimpan kisahnya sendiri. Hening, sederhana, namun syarat makna. Kisah ini dituturkan oleh Mbah Sonyem, yang kini berusia 76 tahun. Selama 38 tahun, beliau setia mengabdi di stasi Santa Maria Fatima Pelemdukuh. Bagi masyarakat setempat, Bukit Pangiloning Leres bukanlah sekedar bentang alam. Dahulu terkenal dengan sebutan Gedogan, yang berarti kandang bagi kuda-kuda sembrani, makhluk dalam kisah-kisah lama yang hidup dalam ingatan turun-temurun. Ketika malam turun, terutama pada hari Selasa atau Jumat Kliwon, suasana di tempat ini terasa berbeda. Legenda tutur menyebutkan adanya suara-suara gaduh, pating gedobrak, seolah derap langkah dan hentakan kekuatan tak kasat mata menggema dari balik gelapnya bukit. Di kaki perbukitan ini, mengalir sebuah mata air yang dikenal sebagai Benjaran. Airnya jernih, mengalir tenang, namun menyimpan kisah. Konon di tempat inilah kuda-kuda langit itu turun, untuk melepas dahaga, menjadikannya ruang pertemuan antara dunia manusia dan yang tak terlihat. Namun bagi umat Pelemdukuh, kisah-kisah ini bukanlah sekedar legenda yang berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari perjalanan iman. Sebuah latar yang perlahan disingkap oleh penyelenggaraan ilahi. Tanah yang dulu dianggap keramat oleh leluhur, Tuhan berkarya dengan caranya sendiri. Mengubah rasa gentar menjadi damai. Menggantikan misteri dengan kehadiran kasih. Dari tempat yang pernah diselimuti kisah-kisah tak terjelaskan, kini tumbuh ruang doa yang hidup. Sebuah peralihan makna dari cerita tentang kekuatan alam dan mitos menuju perjumpaan pribadi dengan Sang Pencipta. Tepat di bawah naungan gua yang hening, langkah peziarah akan berlanjut menuju sebuah ruang doa yang bersahaja namun syarat makna, Kapel Stasi Santa Perawan Maria Fatima. Di tempat inilah, iman tidak hanya diucapkan, tetapi seakan dihadirkan dalam bentuk nyata melalui arsitektur yang berbicara. Bangunan kapel ini bukan sekedar konstruksi fisik, melainkan sebuah pernyataan iman yang hidup. Sebagian dindingnya dibiarkan berupa batu karang asli, kasar, kokoh dan apa adanya. Seolah mengajak setiap jiwa yang datang untuk kembali pada dasar, kesederhanaan dan keteguhan. Dalam keheningan ruang ini, sabda Kristus seakan bergema kembali. Dari Injil Matius bab 16, ayat 18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Sebuah janji yang bukan hanya diucapkan, akan tetapi dihidupi. Sabda ini mengandung makna yang mendalam tentang pengakuan iman Petrus akan Mesias, tentang fondasi gereja yang kokoh, dan tentang keyakinan bahwa bahkan kuasa maut pun tak akan mampu menggoyahkannya. Kapel ini menjadi refleksi nyata dari sabda tersebut. Ia berdiri dalam kesederhanaan, namun memancarkan kekayaan batin yang mendalam. Setiap sudutnya mengandung pesan, setiap detailnya mengajak untuk merenung. Sentuhan tangan dan hati Romo Mangunwijaya terasa begitu kuat di tempat ini. Sang arsitek rakyat yang dikenal dengan kepekaan sosial dan spiritualnya, pernah meneliti dan merancang keasrian kapel ini.
Beliau dengan sengaja mempertahankan kehadiran batu kapur alami, agar umat yang datang tidak hanya melihat bangunan, tetapi juga merasakan kedekatan dengan alam, ciptaan Tuhan yang asli dan murni. Di bagian belakang altar, terbentang sebuah lukisan gunungan wayang, sebuah simbol khas budaya Nusantara yang dihadirkan untuk menggambarkan kemegahan kerajaan surga. Gunungan ini bukan sekedar ornamen, melainkan jembatan antara iman dan budaya, antara langit dan bumi, antara tradisi dan keabadian. Di sisi kanan altar, tampak lukisan seekor rusa di padang hijau yang luas. Sebuah gambaran tentang kedamaian, kerinduan jiwa, dan kehidupan yang tenang dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sumber air, demikian pula jiwa manusia yang haus akan kasih ilahi. Sementara di bagian atas, terdapat lukisan 5 roti dan 2 ikan, simbol mukjizat yang begitu sederhana namun penuh kuasa. Kisah tentang keterbatasan yang diberkati, tentang persembahan kecil yang diubah menjadi kelimpahan. Sebuah pengingat bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesediaan. Bahwa dalam ketaatan, rasa syukur, dan iman yang tulus, apa yang kita miliki, sekecil apapun, dapat menjadi sarana karyanya yang besar. Pada akhirnya, setiap langkah peziarahan bukanlah sekedar perjalanan menuju suatu tempat, melainkan perjalanan pulang ke dalam hati. Gua Maria Pangiloning Leres telah menjadi saksi bahwa Tuhan dapat memilih ruang yang paling sederhana untuk menyatakan kehadirannya. Dari kisah lama yang diselimuti misteri, lahirlah sebuah harapan baru, bahwa terang selalu menemukan jalannya. Selamat berkunjung, selamat berdevosi, semoga kita semakin memiliki penghayatan yang teguh terhadap iman dan misteri karya keselamatan Allah. Deo gratias, Tuhan memberkati, berkah dalam.